Mini Friends, jadi sekarang kita udah ada di dalam si Mini 3 Doors John Cooper Works. Yang pertama, aku mau ngasih tahu kalau di John Cooper Works itu perbedaannya sama Mini 3 Doors Cooper dan Cooper S. Dia di bagian setir, ini ada pedal shift, terus juga ada logo John Cooper Works di bagian bawah setir. Kemudian di bagian dashboard, di sini ada namanya head up display. Nanti kalau udah nyalain ini bakalan pop up nggak tuh, bakalan keluar. Ini fungsinya buat nunjukin atau nampilin kita lagi bawa mobil berapa kilometer per jam atau gantinya speedometer gitu. Kemudian di Mini 3 Door JCW ini juga udah ada panoramic sunroof. Nah, habis itu di Mini 3 Door John Cooper Works kita udah dapet namanya semi bucket seat yang bahannya ini Alcantara, dan di bagian di bawah headrest ini ada logo John Cooper Works. Bukan cuma di bagian depan, di kursi bagian belakang juga bahannya ini udah Alcantara juga. Ini friends, jadi tadi kan aku bilang ada di JCW ada yang namanya head up display. Nah ini kalau kita udah ignition on si mobil, ini bakal pop up atau keluar si head up, namanya juga head up display ya. Dan ini nampilin kita bawa mobilnya seberapa kencang ya, kayak speedometer aja sama gitu. Dan ini speedometernya. Yang sebelah kanan ini indikator bensin, ini bensinnya udah mau habis. Yang sebelah kiri itu RPM, dan ini modenya mode green, situ ada jam. Ini ada temperatur suhu. Dan oh iya Mini Friends, jadi di semua mobil Mini Cooper itu kita dapat yang namanya wireless charging di bagian tengah. Nih, jadi ini kita tinggal naruh handphone aja dan dia akan otomatis nge-charge sendiri. Terus juga di Mini Cooper 3 Door John Cooper Works ini kita udah dapat 12 titik speaker, yaitu dari speakernya dari Harman Kardon. Ini friends, kita ke bagian head unit. Jadi semua mobil mini di tahun ini, mobil mini yang baru itu head unitnya udah ukuran 8,8 inch. Nah, di sini dia ada ambient light, terus juga ada di dashboard dan di pintu kanan dan kiri. For your information, Mini Friends, jadi si ambient light sini bisa kita ganti-ganti warnanya. Caranya tinggal kita klik My Mini, System Setting, Display, pilih yang color SIM. Nah, ini kan yang depending on driving mode. Jadi kalau kita pilih yang ini, kalau kita ganti modenya ke mode sport, dia akan ambient light-nya warna merah. Kalau kita ganti yang mode mid, dia warna biru. Dan kalau kita ganti yang mode green, dia juga sama warna biru. Cuman mode green ini difungsikan untuk kalau kita bensinnya udah mulai menipis, jadi mode irit gitulah ya. Nah, kalau kita pilih yang mode sport, dia akan terus warna merah walaupun modenya driving mode-nya di mid. Kalau kita pilih yang lounge, dia akan warna biru walaupun driving mode-nya kita ganti-ganti, tapi ambient light-nya tetap warna biru. Oh iya Mini Friends, si ambient light ini bisa kita ganti warnanya berubah-ubah.
di bagian atas ini. Ini tinggal kita klik aja, dia warnanya berubah jadi ungu. Kalau nggak salah si ambient light ini ada 7 warna. Dan kalau mau terus-terusan warnanya looping ganti-ganti, ini tinggal kita tahan sekitar 15 detikan sampai dia blinking 2 kali, baru kita lepas. Nah, itu udah blink. Jadi perhatiin warnanya, dia bakalan terus ganti-ganti. Mini Friends. Nah, jadi aku mau kasih tahu cara gimana kita buka sunroof si Mini Cooper JCW ini. Oh iya, bukan cuman John Cooper Works doang yang ada sunroofnya, tapi Cooper S juga udah ada panoramic sunroof. Kita tinggal pencet yang ini. Jadi kalau kita pencetnya ke depan, dia nutup. Kalau kita pencetnya ke belakang, dia bakal tilting atau cuman belakangnya doang yang kebuka buat udara masuk. Kalau kita tahan lagi ke belakang, baru dia kebuka full. Dan ini harus ditahan karena dia nggak otomatis sekali pencet langsung kebuka semua. Friends, jadi setiap mobil Mini Cooper itu udah dilengkapin sama yang namanya intelligent safety. Nah, intelligent safety ini gunanya buat apa? Intelligent safety ini gunanya itu di sini ada collision warning, pedestrian alert, dan lane departure warning. Jadi kalau untuk collision warning ini, kalau kita udah mepet sama mobil depan, dia bakal bantu untuk sistem pengereman. Untuk pedestrian alert, dia akan ngasih warning ke dalam mobil, ngasih bunyi beep suara di dalam mobil kalau ada orang lagi mau nyebrang. Dan Mini Friends, jadi gunanya si lane departure warning ini, kalau kita udah pastiin kita udah hidupin, udah di checklist. Jadi gunanya ini kalau kita jalan di jalanan yang ada marka jalannya, tiba-tiba kita ke kanan atau tiba-tiba kita ke kiri tanpa hidupin sen, dia bakal nge-warn kita dengan cara setir kita bakal digeterin sama si sistem. Udah gitu bakal muncul indikator lane departure warning di bagian speedometer. Dan itu semua lane departure warning dan collision warning bakal otomatis hidup. Selain kita udah ngecek 3 ini, dia bakal otomatis hidup kalau kita jalan di atas 60 km per jam. Jadi ini intelligent safety ini benar-benar berguna buat kita bagi pengemudi. Mini Friends, abis tadi kita bahas si head unit, kita turun ke bagian bawah. Jadi Mini itu udah semua produk Mini, mau yang Cooper, Cooper S atau JCW, AC-nya udah dual zone. Dan ini bagian yang paling aku suka, yaitu dia udah start stop. Ini ada tombol untuk track off, ini ada tombol untuk pilih driving mode. Kalau ke atas sport, kalau ke bawah itu mid, bawah lagi baru green. Nah, ini ada namanya auto start stop atau jadi kalau kita berhenti di lampu merah atau lagi macet, tiba-tiba mesin bakal mati sendiri. Nah, kalau kita mau nonaktifin itu, ini kita tinggal hidupin aja kalau ini nyala. Nah, kita nggak bakal tuh yang namanya mesin mati sendiri. Dan ini yaitu parking assist. Jadi kalau kita mau parkir paralel, kita udah tinggal hidupin si parking assistnya aja, dan pastiin di depan kita itu ada mobil dan di belakang kita juga ada mobil, dan harus ada garisnya biar dia bisa otomatis parkir sendiri. Mini Friends, jadi si Mini Cooper, mau itu Cooper, Cooper S atau John Cooper Works, kita udah pakai yang namanya joystick. Apa sih bedanya joystick sama yang biasa? Nah, jadi kalau joystick ini kita cuma tinggal pencet nih P, ini dalam keadaan P. Nanti kalau kita mau jalan, kita tinggal pencet tombol unlocknya di sebelah kanan nih sambil injek rem dan ditarik ke belakang. Nah, si joystick ini gak bakal gerak, jadi dia tetap diam di tempat seperti ini. Kita tinggal mundurin atau majuin aja. Jadi kalau misalnya lagi di D, kita mau netral, tinggal dimajuin. Kalau kita mau ke reverse atau gigi mundur, kita tinggal pencet si tombol unlock, baru kita majuin, dia akan ke reverse. Untuk manual, ini kita tinggal di kebelakangin ke D, nanti tinggal di ke kiriin. Ini karena dalam keadaan mesin mati, jadi aku nggak bisa nunjukin gimana dia pindah ke manual. Udah gitu, di sini ada yang namanya konsol. Jadi ini sama aja buat milih menu di head unit. Kalau misalkan kita lagi nggak mau touchscreen, kita bisa milih lewat sini. Ini bisa diputar-putar, bisa dipencet back. Nah,
dia akan back. Kita pencet menu, dia akan ke menu utama. Oke mini friends, jadi kita move ke bagian eksteriornya. Nah, di mini John Cooper Works ini kita bisa bedain yaitu dari warnanya. Warnanya mini JCW ini itu regular green dan bertuker. Habis itu kita bisa bedain dari warna spion dan roofnya. Mini John Cooper Works selalu punya warna merah di bagian spion dan roofnya, kecuali yang warna merahnya JCW, dia spionnya dan roofnya itu warna hitam. Oh iya mini friends, jadi di JCW dan Cooper S ini punya aksen piano black namanya. Jadi emblem, aksesoris ring light dan ring light di stop lamp belakang itu warnanya hitam. Dan di sini kita juga ada yang namanya air scoop. Ini fungsinya itu sebenarnya untuk masuknya udara, karena dulu Mini masih pakai mesin supercharge. Kalau sekarang Mini udah pakai namanya mesin twin power turbo, jadi kita nggak butuh udara masuk yang lebih banyak. Jadi ini karena historical, ini tetap dipertahankan si air scoop ini. Kita move ke bagian belakang. Nah, mini friends, kita bisa bedain Mini Cooper John Cooper Works dan Mini Cooper S dari bagian si spoilernya ini. Kalau kalian perhatiin, spoilernya JCW dan Cooper S ini beda. Spoiler JCW lebih sporty, dan bagian diffusernya juga beda. Walaupun John Cooper Works dan Cooper S itu sama-sama punya dua knalpot di bagian tengah, tapi diffusernya mereka itu berbeda. Ini friends, kita coba lihat bagasinya yuk. Nah, mini friends, jadi ini bagian bagasi dari si Mini Cooper 3 Doors. Dan kursi bagian belakangnya ini bisa dilipat dan rata kalau kalian merasa bagasinya itu kurang luas. Kalau dilipat kursi bagian belakangnya ini, kalian bisa buat bawa stick wolf satu yang dimiringin secara serong gitu. Ini friends, nah kalau di John Cooper Works 3 Doors ini tutup bensinnya sangat ikonik banget, bisa kita lihat. Jadi dia itu udah rata sama body, itu cuman begini doang. Ini menurut aku lucu banget ya. Kalau kita lihat di Mini Cooper Countryman ataupun Mini Cooper Clubman, bagian tutup bensinnya ini rata sama body. Oh iya mini friends, aku mau kasih tahu cara buka pintu Mini 3 Doors dari bagian dalam. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini, mungkin kalian yang belum pernah masuk ke Mini Cooper, kalian bakal bingung gimana sih cara buka pintu dari dalamnya. Nah, ini ada tombol kunci, dan ini sebenarnya kita tinggal tarik aja buat buka pintunya. Unik banget ya. Ini friends, nah di Mini 3 Doors dan Mini Cabriolet kacanya itu frameless, tapi di Mini 5 Doors itu nggak frameless. Di Mini Countryman dan Mini Clubman juga nggak frameless. Jadi Mini 3 Doors dan Mini Cabriolet itu benar-benar ikonik banget sama mobil ini dari zaman dulu. Ini friends, ukuran velg si Mini 3 Doors John Cooper Works ini di 18 dan Cooper S juga di 18, tapi di Mini 3 Door Cooper biasa atau Cooper Classic itu 17. Nah, untuk ukuran bannya ini, kalau aku nggak salah 205, oh ya ini ada tulisannya nih, 205 40 ring 18. Jadi dia udah pakai yang namanya big brake kit. Kita bisa lihat di sini. Ini aku kurang tahu ukuran cakram berapa, tapi yang ada big brake kitnya cuman di Mini John Cooper Works.
Mini friends, kita mau lihat bagian mesin. Jadi ini tuas untuk membuka si bonetnya. Kita tinggal tarik 2 kali sampai dia bunyi, dan sekali lagi. Nah, baru kita bisa buka bagian bonetnya. Sudah kita buka. Dan bonetnya si Mini ini udah pakai hidrolik, jadi kita nggak perlu yang namanya ngeluarin tanggaan itu. Ini friends, jadi mesin si Mini 3 Door Spion Cooper Works ini dibekali sama horsepower yang lumayan menurut aku, yaitu 231 horsepower dan torsinya itu 320 Nm. Dan untuk horsepower dan torsi segitu kita bisa berakselerasi dari 0 ke 100 cuman dalam waktu 6,1 detik. Dan top speednya si Mini John Cooper Works ini 246 km per jam. Kencang ya. Jadi friends, tutupnya sama aja kayak mobil biasanya, kita tarik dan sedikit dibanting ya. Ini friends, nah grillnya Mini 3 Door Spion Cooper Works ini yaitu kayak honeycomb, sedangkan kalau Mini 3 Door Cooper itu dia lebih klasik, cuman garis-garis aja. Selain itu di Mini Cooper Works dia ada emblem yang namanya John Cooper Works di sini dan pesan merah di bagian atasnya. Oh iya Mini friends, aku mau kasih lihat kuncinya. Kuncinya ini lucu banget ya. Ini untuk buka kunci, ini untuk kunci, dan ini untuk buka bagasi. Oh iya, kalau kita misalnya lagi panas-panas nih di luar, kita mau ngadepin mobil, kita tinggal buka hole yang buka kuncinya aja. Kunci dulu. Nanti dia kacanya akan turun sendiri. Dan sunroofnya juga ikut built-in. Untuk nutupnya kita tinggal fold juga yang bagian tengah atau bagian lock kuncinya. Nah itu udah kunci, kita terus tahan. Spion nutup, kaca nutup, sunroof juga nutup. Gitu Mini friends, jadi sekian dulu video dari aku tentang Mini 3 Door Spion Cooper Works. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, thank you for watching.